Kesempatan nggak bakal datang dua kali. Jadi usahakan manfaatkan waktu-waktu luang. Kalian persiapkan diri kalian untuk kedepannya gimana. Jadi kesempatan itu nggak tahu datangnya kapan. Tapi kalau kita udah persiapan, kesempatan datang kita hajar aja gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Sapa SMK Podcast, podcastnya anak SMK Negeri 1 Pati. Perkenalkan, nama saya Dea Maulidiana dari SMK Negeri 1 Pati pastinya. Kali ini, di podcast kali ini, kita akan membahas tentang perorganisasian nih. Jadi, ini kita udah ada narasumbernya langsung dari Forum OSIS Kabupaten Pati. Yuk kita langsung tanya-tanya aja. Kak Rois bisa perkenalan dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Aulia dari kelas 12 AKL 2. Pastinya dari SMK Negeri 1 Pati ya. Saya mungkin kamu dulu sih mau tanya apa ke saya gitu. Saya tanya dulu ya. Kak Rois, Ya. Forum OSIS Kabupaten Pati itu apa sih? Kasih tahu dong teman-teman ya. Oke, Forum OSIS Kabupaten Pati. Jadi namanya forum, berarti perkumpulan antar sekolah di Kabupaten Pati atau antar OSIS sekolah Kabupaten Pati yang ada di Kabupaten Pati. Jadi mereka menjadi berhimpun menjadi perkumpulan di forum itu. Jadi kita di Forum OSIS Kabupaten Pati itu ada beberapa sekolah, baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah atau Berarti MA. macam-macam ya Kak? Iya, macam-macam. Kita secara umum, nggak memandang siapa sekolah atau kejuruannya apa, kita umum gitu. Gitu. Berarti di Forum OSIS Kabupaten Pati ini dari berbeda-beda sekolah gitu ya? Oh ya, terus kalau misalnya di Forum OSIS Kabupaten Pati itu harus misal kayak mulai dari kelas berapa sih bisa daftar di Forum OSIS Kabupaten Pati? Kalau dari pengalaman saya, Ya. saya ikut seleksi. Pastinya seleksi dulu dong kalau mau ikut. Saya kebetulan pada kelas 11 saya menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Pati. Wah, keren banget ya. Iya. Jadi kemarin di tahun saya diambil 5. Ya. Jadi ada 5 teman saya kemudian wakil saya, ada bendahara, kemudian ada sekretaris, ada 1 anggota yang mau ikut. Nah, jadi 5 orang itu nanti seleksi. Seleksinya ada di gedung Bakorwil di sebelah sana, di Jalan Panglima Sudirman. Kita seleksi. Jadi kita seleksi dan setiap sekolah hanya diambil maksimal 2. 2 orang aja ya? Cuma 2 orang aja. Mungkin ada yang cuma 1 malah. Wah, berarti ada yang dikit ya? Iya, ada yang sendiri bahkan di sekolah. Dia dari sekolah itu ya sendiri gitu. Tapi ya kita kan teman-teman juga gampang membaur juga toh. Gampang juga kalau kita berkomunikasi satu sama lain. Nah, dan saya diambil yang keterima saya, kemudian ada Kak Dewi dari kelas AKL 12 AKL 4. Nah, untuk saya di Forum OSIS Kabupaten Pati itu saya diberi amanah dari kakak kelas saya atau senior saya, kemudian dari teman-teman saya diberi amanah sebagai ketua umum Forum OSIS Kabupaten Pati. Jadi ini kita langsung mewawancarai ketuanya guys. Bisa lanjut. Iya. Kemudian untuk Kak Dewi itu menjadi bendahara 1. Oh maaf, sekretaris. Sekretaris. Sampai lupa. Oh ya, terus Kak Rois, kalau misalnya di Forum OSIS itu kepengurusannya tuh kayak gimana sih? Oh, untuk kepengurusan di Forum OSIS Kabupaten Pati itu yang pastinya ada ketua. Ketua itu ada ketua umum, kemudian ada ketua 1, ketua 2, dan ketua itu kedudukannya sama gitu. Nggak ada yang lebih tinggi atau nggak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama kerja bareng. Lebih banyak ya daripada di OSIS di sekolah. Iya. Soalnya ketua 1 biasanya itu mengurusi
kepengurusan atau anggota lah. Misal anggota ada masalah, ada pertengkaran antar anggota, itu yang ngurusin ketua 1. Kemudian untuk ketua 2 itu kerjanya bareng sekretaris, dia mengurusi surat menyurat di dinas. Kita ada di bawah cabang dinas pendidikan wilayah 3 Kabupaten Jawa Tengah. Nah, kita ada di bawah cabang dinas pendidikan wilayah 3. Jadi kayak surat, izin tempat, kalau kita mau ada acara itu larinya yaitu ke cabang dinas wilayah 3, dan itu tugasnya ketua 2 dan sekretaris. Kemudian di bawah ketua ada sekretaris ada 1 dan 2. Kemudian ada bendahara juga sama 1, 2. Kemudian kita ada koorwil itu koordinator wilayah. Jadi pati itu dibagi ada 3 wilayah. Jadi ada pati kota. Pati kota itu meliputi pati kota tentunya, terus Margorejo, kemudian Gabus itu. Kemudian ada pati utara itu Tayu, Duwoseti, kemudian Celuak, Gunung Wungkal. Kemudian ada pati selatan itu Juwana termasuk selatan. Kemudian ada Jaken, kemudian ada kecamatan Gunung Wungkal. Nah, itu kepengurusannya. Iya. Terus berarti ini forum OSIS itu terbagi dari beberapa sekolah ya? Iya. Nah terus di forum OSIS Kabupaten Pati ini ada berapa sekolah sih yang tergabung di situ? Oke, kalau dari angkatan saya itu ada 37 sekolah. Wah, banyak banget ya? Banyak. Itu satu Kabupaten Pati semuanya? Iya. Tapi kalau semuanya belum. Belum. Soalnya kalau di Kabupaten Pati itu banyak banget sekolah. Ada berapa sekolah ya Kak? Kalau boleh tahu nih. 50 lebih, hampir 60 atau 70 sekolah. Baik itu banget. Termasuk negeri dan swasta ya. Kita nggak mandang harus negeri, harus swasta. Jadi kita bareng-bareng gitu. Itu boleh ya? Boleh banget. Itu kan biar mempererat pelajar Pati gitu. Iya, benar banget. Oke, terus tanya apa lagi ya Kak kira-kira tentang forum OSIS Kabupaten Pati? Terus yang udah dilakukan di forum OSIS Kabupaten Pati itu apa aja sih buat anak-anak sekolah yang ada di Pati? Kalau di bidang, kita ada gerak juga di bidang sosial, ada di bidang pendidikan juga. Khususnya kita fokus di pendidikan itu. Kemarin kita mengadakan konferensi pelajar Pati. Itu kayak gimana tuh Kak, konferensi pelajar Pati? Jadi kita mengundang ketua OSIS di sekolah di Kabupaten Pati. Kita ngundang berapa kemarinnya? Berapa sekolah tuh Kak? 40 sekolah. 40 sekolah. Dan itu kita panggil ketua OSIS-nya. Ketua OSIS-nya aja? Ya, ketua OSIS-nya aja. Tapi kemarin yang datang berapa ya? Sekitar kita ngundang 60, hampir 60. Tapi yang datang cuma 40. Ya. Gitu. Terus tujuannya diadakan konferensi apa tadi Kak? Konferensi pelajar Pati. Ya, konferensi pelajar Pati itu apa? Tentunya pasti kita mempererat silaturahmi atau mempererat hubungan antar pelajar di Kabupaten Pati. Jadi kita saling mengenal sekolah lain, gimana kinerja OSIS di sekolah-sekolah lain. Jadi kita bisa sharing pendapat, terus kalau ada masalah bisa dibahas bareng. Dan konferensi kemarin itu kita fokus ke masalah atau isu-isu gitu. Jadi kalau misal sekolah ini ada isu, dia speak up, dan sekolah lain bisa menanggapi gitu. Jadi sekolah lain menanggapi masalah itu. Jadi kita bahas masalah ya di situ. Kita menyelesaikan masalah juga di situ. Oke. Terus kalau di bagian sosial itu kayak gimana Kak? Ya, kalau di bagian sosial kemarin, kalau dari tahun saya yang pertama kali saya ikut itu ada galang dana Pasaman dulu, gempa itu. Oh itu ya. Ya itu kita juga galang dana. Kita galang dana selama 3 hari. Itu ada di Pati Utara, Pati Kota, Pati Selatan. Nah, itu adalah tugasnya Koorwil. Jadi Koorwil ya koordinasi gitu ya. Dia yang memimpin di
di wilayah tersebut. Dan itu saya belum jadi ketua ya, saya masih jadi pengurus. Jadi dan saya itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Wih, keren banget. Ketua panitia pas kelas 11 ya. Jadi selalu jadi ketua ya Kak ya? Ya, pastinya. Jadi itu udah firasat sih kalau saya. Firasat. Kelas 11 udah jadi udah jadi panitia, ketua panitia. Pasti ntar kelas 12 nih jadi ketuanya. Kayak gitu. Ya ada enaknya, ada ya gimana gitu. Tapi kalau udah dikasih amanat, ya mau gimana lagi harus dijalani. Kita jalanin aja gitu. Oke, terus enaknya tuh apa Kak? Tadi kan bilang ada enak dan gak enaknya. Enaknya ikut apa ya singkatannya Forum OSIS Kabupaten Pati itu apa Kak? Forum OSIS singkatannya? Ha-ha. Oh, Foskap. Jadi Foskap. Forum OSIS Kabupaten Pati. Oh gitu. Foskap ini enaknya apa dan gak enaknya apa sebagai ketua? Sebagai ketua. Enaknya kita dapat teman sih. Dapat teman ya, ya banyak kan dari temen. Beberapa sekolah. Betul gitu. banget. Kita punya kenalan di sekolah-sekolah. Misal kita kalau ditanya teman kita di SMP 1, gue kenal Liki gak gitu. Iya. Oh iya ada temanku dari sekolah sana. Oke ya. gitu. Jadi kita banyak relasi gitu. Kita bangga punya banyak teman gitu. Jadi punya banyak channel ya Kak ya. Iya, terus kita tahu informasi dari sekolah itu, kita bisa menyerap manfaat atau kelebihan dari sekolah itu kita implementasikan di sekolah kita. Kalau gak enaknya yaitu mereka itu orang-orang yang benar-benar sibuk banget ya. Karena kebanyakan kan emang ketua satu kabupaten ya kan. Iya, kebanyakan itu ketua. Jadi kita mau fokus di Forum OSIS Kabupaten Pati dengan anggota yang ketua-ketua juga. Iya, ketua-ketua di sekolah mereka masing-masing. Iya. Itu yang membuat kita kesulitan ketika ada acara. Mungkin dia di sekolahnya ada acara, dia nggak bisa datang di Forum OSIS. Jadi kan terhambat gitu toh. Iya, terhambat sih. Saking padatnya, saking kerennya mereka. Karena mereka ketua semua ya kayak yang tergabung di situ. Tapi bukan berarti yang nggak ketua tuh nggak bisa gabung di Forum OSIS kan? Bisa aja. Bisa banget. Tergantung potensi diri kalian masing-masing. Terutama itu kalau dari SMK kan Kak Dewi, dia kan nggak ketua. Dia di SMK itu bendahara. Terus sebagai bendahara ya Kak ya. Terus dia ikut Forum OSIS dan keterima, dia juga jadi sekretaris di Forum OSIS gitu. Nggak harus ketua juga. Jadi nggak harus ketua, anggota juga bisa kayak gitu. Terus di Forum OSIS Kabupaten Pati nih, untuk menariknya tuh apa sih Kak buat tergabung di dalam organisasi itu? Karena kan kadang di setiap organisasi itu kan ada menariknya kayak gitu. Menariknya apa Kak yang ada di Forum OSIS? Kalau dari saya, ya itu tadi, kita punya banyak teman, jadi kita menarik. Saya tuh kalau punya banyak teman itu bangga gitu loh. Bangga ya? Aku punya banyak teman dari sekolah ini, dari daerah sini. Jadi kalau dari aku pribadi, kesenanganku yaitu punya banyak teman gitu. Entah pandangan dari teman-teman yang lain gimana nggak tahu kan. Kan enak ya, tapi jadi banyak dikenal orang. Di sana ada temen, di sini ada temen kayak gitu. Terus Kak Rois nih apa ya? Kan di sekolah katanya jadi ketua OSIS. Nah, ceritain juga dong Kak di sekolah. Gimana rasanya jadi ketua OSIS di sekolah sama jadi ketua OSIS di Foskap? Gimana? Gini, kalau di sekolah awal banget saya gak ada niatan awalnya. Iseng-iseng aja. Gak iseng juga. Gak iseng juga, tapi gak niat. Ya kalau masalah niat kita bisa apa itu? Gimana? Namanya juga niat ya. Kalau udah ada di depan ya kita niati aja gitu. Kalau emang nggak ada ya udah. Kalau saya itu ya udah jalan aja. Kalau ada kesempatan di depan kita ambil selagi itu positif ya. Jadi saya nggak ada niatan sama sekali buat nyalon sebagai ketua OSIS di sekolah. Tapi di SMK 1 itu mewajibkan, saya bocori ya yang kelas 10 atau yang mau ini daftar. Ini buat kalian. Jadi kalau jadi pengurus kelas 10 dan naik kelas 11 otomatis kan mau reor jadi ketua OSIS. Nah, itu pasti diwajibkan untuk mendaftar. Mencalonkan, wajib. Wajib banget ya Kak? Semua pengurus. Biasanya kelas 10 itu 20,
itu semuanya menyalon dan itu harus sudah berpasangan. Jadinya nanti diseleksi dulu, yang pertama diseleksi sama kakak kelas, kemudian diseleksi sama pembina. Nah nanti dari seleksi itu mungkin tersisa 3-4 kandidat. Nah itu baru pencoblosan atau pemilihan ketua OSIS yang dilakukan oleh seluruh siswa di SMK Negeri 1 Pati gitu. Terus habis itu? Terus dan saya kepilih. Mau gak mau kan saya harus mengatur niat saya. Kalau masukkannya nggak niat jadi harus lebih niat ya Kak ya. Bener, kelas 10 saya pasif banget di OSIS, gak terlalu aktif gitu loh. Menjabat sebagai apa Kak di waktu kelas 10? Kelas 10 koordinator juga, koordinator kelas 10. Koordinator kelas 10. Ya hampir kayak ketua tapi koordinatornya kelas 10 gitu loh. Sekretaris 2 kalau secara kepengurusan, tapi saya juga koordinator gitu, memimpin kelas 10-nya. Udah dari kelas 10 udah jadi pemimpin ya Kak ya. Makanya kelas 11-nya pilih menjadi pemimpinnya langsung kayak gitu. Alhamdulillah sekali. Walaupun nggak ada niatan, tapi kalau udah ada kesempatan dan selagi itu positif, ya harus kita jalani aja gitu. Kita jalani dengan sepenuh hati dan alhamdulillah kenal banyak teman, kemudian seleksi di forum OSIS dan itu malah kepilih lagi. Malah kepilih jadi ketua lagi. Iya, dan di situ juga saya nggak ada niat juga. Nggak ada niat tapi jadi ketua. Flashback kemarin kelas 11 saya jadi ketua pelaksana suatu kegiatan. Nah, apa iki yo? Aku bakal jadi ketua. Dan benar. Ada feeling. Teman-teman juga milih ke aku gitu. Berarti untuk menjadi ketua ini tetap ada pemilihannya ya Kak? Tetap masih ada. Tetap ada pemilihannya. Terus forum OSIS Kabupaten Pati ini udah berdiri berapa lama Kak? Kan itu tadi kita berdiri itu tanggal 1 Maret 2021. Ini kan mau 3 tahun lah berarti berarti mau 3 tahun. Dan saya itu generasi kedua dan insya Allah bulan ini atau bulan depan kita bakal oprek juga. Jadi forum OSIS Kabupaten Pati menanti kalian semua. Oke, berarti baru banget ya Kak forum OSIS Kabupaten Pati. Mungkin apalagi ya yang saya tanyakan, saya bingung nih karena saking banyak banget nih. Sebenarnya saya penasaran banget sih sama forum OSIS Kabupaten Pati kayak gimana, kayak gitu. Tapi mungkin itu aja sih yang kita tanyain dari saya, dari pribadi mewakilin teman-teman yang belum tahu apa itu forum OSIS Kabupaten Pati. Untuk Kak Rois, terima kasih banget udah mau kita tanya-tanya. Oke, sama-sama. Makasih buat waktunya karena pasti sibuk banget ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Akhir-akhir ini masih sibuk banget ya Kak untuk keorganisasian. Bisa dibilang masih sibuk. Masih sibuk. Walaupun kelas 12 persiapan ujian, persiapan UKK. Kalau kita SMK kan UKK ya. Iya. Masih ada organisasi juga, kemudian ada acara nanti HUT SMK. Nanti bakal ada HUT nih teman-teman. Ada spoiler dikit-dikit ya. Berarti ini sibuk banget ya Kak. Udah kelas 12 tapi masih tetap sibuk. Jadi harus tetap konsisten ya Kak ya. Kita jalani aja. Oke, terima kasih Kak Rois sudah mau kita wawancarai. Untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita ucapkan terima kasih juga. Oh ya, ada promosi nggak nih buat anak-anak sekolah yang ada di Pati untuk masuk ke Foskap mungkin? Siapa tahu di sana ada yang tertarik. Boleh dong promosiin. Oke, kesempatan nggak bakal datang 2 kali. Jadi usahakan manfaatkan waktu-waktu luang. Kalian persiapkan diri kalian untuk kedepannya gimana. Jadi kesempatan itu nggak tahu datangnya kapan. Tapi kalau kita udah persiapan, kesempatan datang, kesempatan nggak bakal datang 2 kali. Jadi usahakan manfaatkan waktu-waktu luang. Kalian persiapkan diri kalian untuk kedepannya gimana. Jadi kesempatan itu nggak tahu datangnya kapan. Tapi kalau kita udah persiapan, kesempatan datang, kita ajar aja gitu. Nggak harus di forum OSIS ya? Iya, di semuanya. Segala bidang lah. Apapun yang penting positif, kalian laksanakan, ajar aja. Semangat buat kalian semua.
jumpa.